Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa untuk bahagia dan selalu bersyukur. Pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya, tepatnya cara merawat aglonema pos agar sehat subur. Aglonema Pride of Sumatera saya atau pos ini sangat sehat dan subur, teman-teman. Nah, bagaimana cara saya merawatnya agar bisa seperti ini, tumbuh sehat dan subur? Bisa kita lihat kesuburannya dari daun bawah seperti ini masih ada, belum ada yang menguning, sampai daun atas. Semakin ke atas semakin besar daunnya, panjang dan lebar. Ini sangat kokoh, teman-teman. Dan memang aglonema pos ini termasuk berdaun tebal. Dan harganya pun di pasaran tidak terlalu turun atau stabil. Dari dulu sampai sekarang aglonema Pride of Sumatera ini termasuk aglonema yang stabil harganya dan tidak pernah sepi di pasaran, dan selalu dicari karena memang aglonema pos ini merupakan salah satu aglonema yang sangat favorit di kalangan aglonema lovers. Sangat sehat dan subur. Kita lanjut cara merawatnya, teman-teman. Kalau kita melihat medianya ini agak kering, tetapi bagian bawahnya masih agak lembab. Bisa kita lihat dengan memasukkan telunjuk ke medianya, itu terasa masih lembab. Jadi saya menyiramnya tidak setiap hari, kadang 2 atau 3 hari baru saya siram lagi. Dan harus media poros kalau mau aman. Ini sangat poros, ada sedikit kohenya, ada kompos, dan juga ada sekamnya. Kita lihat dengan jelas, ini sekam. Jadi saat disiram langsung mengucur airnya ke bawah. Ya, itu yang pertama. Kemudian ya, lihat teman-teman, lubang pembuangannya sangat bagus, jadi tidak mengendap saat disiram. Karena warnanya ini agak gelap, otomatis supaya bagus warnanya bertahan seperti ini gelap, kita tempatkan di tempat yang cukup mendapatkan banyak cahaya. Namun jangan di tempat yang mendapatkan sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Daunnya akan rusak. Tetapi cukup cahayanya dalam artian ya minimal ada sinar matahari yang didapat dalam setiap hari kalau lagi ada sinar matahari, agar perkembangan dan juga warna daun tetap bagus. Lanjut ke berikutnya tentang pemupukan. Karena medianya bagus, teman-teman, sangat banyak
nutrisinya, kandungan nutrisi cukup, maka saya sekali-sekali, kadang sekali dalam seminggu, memberikan vitamin. Vitamin itu saya campurkan di air baru saya siramkan. Jadi kena daun juga tetap bagus. Selain itu, kalau tidak memberikan vitamin, pokoknya dalam sebulan itu harus ada tambahan nutrisi. Biasanya saya memberikan pupuk organik cair atau VOC yang saya buat sendiri, termasuk air lindi teman-teman. Itu sangat bagus. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu air lindi itu apa. Adalah air yang keluar dari sisa-sisa pembuatan kompos. Misalnya ya, kita buat kompos seperti ini ya, misalnya. Biasanya saya taruh ember besar, kemudian di bawahnya kita alasi. Nah, air yang menetes ke bawah itu namanya lindi. Itu juga sangat bagus untuk menambah nutrisi tanaman Aglonema Pride of Sumatra seperti ini. Jadi jangan sekali-sekali memberikan atau menyiram dengan air PDAM teman-teman. Aglonema pos saya ini tidak pernah saya siram dengan air PDAM, tetapi saya pakai air hujan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana kalau tidak hujan? Kalau hujan, saya menampung air hujan. Tetapi kalau tidak hujan, masih ada karena saya juga menampung air AC. Jadi setiap hari penuh ember air AC itu. Kalau tidak cukup, karena hanya satu ember, sementara tanaman aglonema saya banyak sekali, saya tambah dengan air mengalir, air tanah. Itu juga bagus. Air tanah juga sangat cocok untuk pertumbuhan dan menjaga kesuburan aglonema. Air mengalir. Karena di Kalimantan masih banyak hutan, otomatis mata air masih banyak. Karena saya di Tenggarong, Kalimantan Timur, tepatnya ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika ingin aglonema pos tumbuh sehat dan subur, perhatikan yang pertama, potnya harus bagus, pembuangan airnya atau lubangnya. Yang keduanya, gunakan media poros supaya aman. Belilah di tempat penjualan tanaman hias, karena saya juga membelinya yang sudah jadi. Yang ketiga ya teman-teman, sorry. Yaitu penyiraman. Lakukan penyiraman saat memang sudah diperlukan, dan jangan sampai airnya mengendap, tidak keluar. Itu bisa menyebabkan aglonema terserang jamur dan bakteri yang menyebabkan busuk akar. Selain itu, penempatan itu juga sangat menentukan, karena aglonema sangat sensitif dengan berbagai macam keadaan. Jadi tempatkanlah di tempat yang agak lembab tetapi cahayanya cukup. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.